Kemudian yang nomor 2, Bapak Ibu hormati, kenapa interaksi dengan harta benda ini diatur dalam Islam? Karena harta benda itu hakikatnya adalah suatu kebaikan, Pak. Harta itu termasuk rizki dari Allah. Dan ini termasuk nikmat yang baik begitu ya. Kenapa saya katakan harta itu aslinya adalah sesuatu yang baik? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian, idza hadara ahadakumul maut, jika salah seorang di antara kalian kedatangan maut, menjelang mati, jika salah seorang di antara kalian menjelang mati, in taraka khairanil wasiyah, in taraka, jika dia yang menjelang yang akan mati itu meninggalkan khairan. Khairan artinya kebaikan. Apa yang dimaksud jika dia meninggalkan kebaikan? Jika dia meninggalkan harta. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan harta benda itu dinamakan khair, kebaikan, karena memang hakikatnya baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika di antara kalian ada yang mau mati dan jika meninggalkan kebaikan yaitu harta benda, diwajibkan bagi dia al-wasiyatu, untuk memberi wasiat. Kepada siapa? Lil walidaini, kepada kedua orang tua. Wal aqrabin, berwasiat kepada karib kerabat, saudara-saudara dekat. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, ini merupakan hak kebenaran alal muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Cuma di sini saya jelaskan Bapak Ibu hormati, meskipun pembahasan kita ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, in taraka khairanil wasiyah, in taraka khairan, jika dia meninggalkan khairan, kebaikan, yaitu harta benda. Cuma ayat ini hukumnya dihapus, Pak. Karena hukum ini mengatakan wajib orang yang mau meninggal kok dia banyak hartanya, wajib bagi dia untuk memberi wasiat. Wasiat kepada siapa? Dua orang tua dan kaum kerabat dekat. Nah, cuma hukum dari ayat ini dihapus hukumnya oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarisin. Tidak boleh memberi wasiat kepada orang yang nantinya akan menerima warisan. Jadi ahli waris yang menerima warisan, si mayit tidak boleh berwasiat kepada dia. Kecuali Pak ya, illa ayyardul warasah, kecuali ahli waris yang lain itu setuju semuanya. Contoh Pak ya, ada seseorang mau meninggal, dia merasa hartanya banyak begitu, akhirnya dia berwasiat. Salah satu anaknya, kebetulan anaknya 4 atau 5, dia berwasiat, rumah ini nanti saya wasiatkan kalau aku mati, rumah ini untuk anakku yang terakhir. Itu kan wasiat. Nah, wasiat ini aslinya tidak boleh karena anak itu termasuk ahli waris. Tidak boleh. Sebab nanti anak itu nanti akan mendapatkan warisan kalau dia mati, kan begitu Pak. Nantinya akan mendapatkan warisan, terus ditambah wasiat, kan gimana itu? Sudah dapat warisan, dapat wasiat lagi. Nah itu aslinya tidak boleh. Cuma ketika ahli waris yang lain semuanya setuju, maka sah. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, la wasiyata liwarisin illa ayyarda al-warasah.
Tidak boleh berwasiat kepada orang yang menjadi ahli waris yang nantinya akan mendapatkan warisan kecuali ahli waris yang lain menyetujuinya dan meridhoinya. Ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 180. Kemudian dalam surat Al-Adiyat, Pak, yang kita hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir." Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu watak aslinya adalah wa innahu li hubbil khairi, mencintai dan senang terhadap al khair, kebaikan. Maksudnya apa? Harta benda. Dan sesungguhnya manusia watak aslinya itu sangat-sangat senang kepada khair, kebaikan. Maksudnya adalah harta benda. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan harta benda ini dengan khair, kebaikan, maka sesuatu yang baik itu mestinya harus dicari dan diusahakan dengan cara yang baik dan harus digunakan juga dengan cara yang baik dan di dalam perkara-perkara yang baik. Ini sebab lain